Halo semuanya, balik lagi sama aku Ulfa. Welcome back to my channel. Jadi mungkin yang belum tahu, aku dari salah satu kota di Jawa Timur. Dan aku sekarang tinggal di Belanda. Udah sekitar berapa tahun ya? Sekitar 3 tahunan gitu. Aku pindah ke Belanda sama suami karena suamiku aslinya dari Belanda gitu. Jadi kali ini spesial banget buat kalian semua. Aku pengen banget ngebahas tentang orang Indonesia pikir tentang pernikahan dengan bule. Jadi konten kali ini tuh bener-bener kayak konten curhat kali ya. Soalnya ini pengalaman pribadi banget. Jadi mungkin bakalan ada yang gak setuju atau bakalan setuju banget sama realita ini, ya that's up to you. Maksudnya itu terserah kalian. Yang pertama, yang banyak banget orang pikirin tentang pernikahan dengan bule itu adalah umur. Bukan umurku, tapi umur calon suamiku itu. Menikah sama bule ya? Umur berapa emang? Ini asumsi aku aja ya. Mungkin yang mereka temuin bule-bule yang udah bisa dibilang gak muda lagi dan menikah dengan wanita Indonesia yang relatif muda. Tapi toh kalau itu emang terjadi ke aku seumpamanya, ya terus kenapa gitu. Tapi kenyataannya umurku sama suamiku itu berjarak 8 tahun. Pertanyaan tentang umur buat aku risih dan kurang patut juga untuk ditanyakan gitu. Dan yang kedua, bule itu punya banyak tato. Well, perasaan banyak juga deh orang Indonesia yang punya tato. Dan kenyataannya juga suamiku nggak ada tato sama sekali. Dan walau dia punya tato pun, terus kenapa? Terus nomor 3 adalah agama. Kalau tentang ini aku maklumin ya, soalnya mungkin memang yang mereka tahu di luar Indonesia itu enggak semuanya muslim. Jadi pas mereka dengar aku mau nikah sama bule, apa agama dia. Di sini aku nggak mau ngebahas tentang agama, tapi pengalaman yang aku rasakan tentang pertanyaan itu. Semua orang tuh nggak sama. Tiap orang tuh punya pemikiran yang beda-beda. Itu wajar lah ya kalau ditanyakan sebelum aku menikah. Tapi gilanya lah yang bikin aku sedih banget, masih ada loh teman-teman yang nanyain agama suamiku setelah aku setahun atau 2 tahun nikah. Aku nggak tahu mau ngomong apa. Kenapa sih ngorek-ngorek kehidupan orang tuh kayak nyenengin banget gitu loh. Toh aku udah nikah dan nikahannya juga pastinya secara muslim, dan setelah menikah ada yang nanya apa agama suamiku. Really? Jadi emosi ya. Selanjutnya adalah tentang duit. Wow, siapa sih yang gak kenal duit? Dan siapa yang gak suka duit? Tapi ketika pertanyaan atau pemikiran seperti itu bertuju ke aku pas aku mau menikah dengan suamiku, atau setelah aku menikah ini, gimana ya? Ini bukan pembelaan ya, tapi itu bukan yang aku pikirkan tentang pernikahan dengan suamiku ini. Aku sama sekali nggak tahu suamiku ini siapa. Ya aku tahu dia kerjanya apa, dan aku tahu dia dari mana pastinya. Tapi yang aku nggak tahu latar belakang dia, anak siapa, dia dibesarkan di keluarga seperti apa. Aku nggak tahu. Habis itu pertanyaan selanjutnya adalah kenal di mana. Ini juga banyak banget kesalahpahaman, banyak banget rumor yang bilang kalau aku sama suamiku itu kenalnya di Bali. Kenapa sih harus bikin rumor yang berdasarkan informasi yang
kalian sebenarnya nggak tahu sama sekali gitu. Jadi aku dulu itu kenal sama suamiku itu bukan di Bali. Kenal sama dia itu pas aku lagi di Malang, aku lagi kuliah, dan dia juga bukan dosenku. Banyak banget rumor yang bilang kalau dia itu dosenku. Bukan sama sekali. Aku kenal sama dia itu pas dia lagi jalan-jalan di Indonesia. Sekitar tahun 2013 akhir. Pas aku lagi magang di salah satu turis informasi di daerah Malang. Dia jalan-jalan. So, kayak gitu doang ketemunya. Singkat cerita. Terus, nah ini nih yang paling menarik juga. Pas aku kenal atau mau nikah atau udah nikah sama suamiku ini, banyak banget yang nanya sama aku, kamu pakai pelet apa sih? Pakai amal-amalan apa sih? Mimpi apa sih? Atau apalah. Ya oke lah ya, mungkin penampilanku enggak terlalu menarik. Jangankan bule, orang Indonesia pun mungkin nggak tertarik sama aku, whatever. Jadi mungkin itu yang kalian pikirkan tentang aku, sampai-sampai pas aku mau nikah atau menikah atau sekarang lagi di sini, magic apa yang aku pakai buat bikin suamiku tertarik sama aku? Jawabannya adalah nggak ada sama sekali. Maksudku aku bukannya mau sok cantik atau gimana ya, enggak, cuman ya emang aku nggak punya amal-amalan apapun, aku nggak jampi-jampi suamiku, aku nggak mimpi apa-apa. Tapi ya, well, kalau kalian ngerasa kalian beriman, kalian punya agama, ya mungkin kalian juga harus percaya sama takdir Tuhan deh. Jadi yang terjadi sama aku ini adalah salah satu takdir Tuhan, gitu aja. Terus yang selanjutnya adalah pengen tinggal di luar negeri. Jujur aja, dari dulu aku sama sekali nggak ada pemikiran buat tinggal di luar negeri. Dan sama sekali nggak ada keinginan buat tinggal di luar negeri. Soalnya nggak enak aja gitu loh didengar pas salah satu temenku bilang. Jadi pas aku ngupload foto di sosial mediaku, salah satu kegiatanku di sini, I think she said, "Oh, that's one of the ways to live abroad, eh?" Jadi artinya tuh, oh ini salah satu cara buat tinggal di luar negeri ya, gitu. Aku nggak tahu itu negatif atau positif atau apalah, tapi buat aku kok kayaknya negatif ya, soalnya kayak lu banyak banget orang yang berjuang atau pengen atau bermimpi buat tinggal di luar negeri, sedangkan aku dengan tanda kutip sangat mudahnya buat tinggal di luar negeri, yaitu cuman dengan nikah sama bule. Well, sekarang kalian udah tahu tuh beberapa pertanyaan atau celetukan yang menurutku sangat sensitif dan kurang baik atau kurang patut buat ditanyakan atau buat dilontarkan ke orang yang menikah dengan bule. Aku harap pemikiran atau pertanyaan seperti itu udah nggak ada lagi. Udah kalian nggak tanya-tanyakan lagi. Soalnya apa? Orang yang menikah sama bule itu juga manusia. Kita juga punya hati, kitanya juga bisa ngerasa tersinggung. Lega juga ya udah ngomongin hal ini. Soalnya dari dulu emang aku pengen banget ngasih tahu kalau hal-hal itu diharap nggak terulang lagi ke orang lain. Ya udah kalau gitu sekian dari aku, Ulfa. Makasih banyak udah nontonin. Bye.